Tapi jauh lebih baik kalau kalian semuanya bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran yang bisa membentuk kepribadian menjadi kepribadian yang baik. Kalau kita mempelajari para guru-guru kita, bagaimana mereka mensuri tauladani akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kepada kita, mengenalkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ibadallah, kita tidak akan kenal dengan sosok Nabi SAW kalau tidak lewat mereka-mereka itu, ibadallah. Kita tidak akan pernah tahu manaqib Nabi Muhammad SAW kalau tidak kita lewat daripada pintunya orang-orang soleh, para guru-guru kita yang mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Termasuk sebuah kedurhakaan seorang santri, seorang murid, apabila dia tidak lagi mengenang jasa daripada gurunya, ibadallah. Demi Allah, kita bisa mengenal Nabi Muhammad dari mana kalau bukan dari ulama, ibadallah. Kita bisa tahu sejarah Nabi Muhammad dari mana kalau bukan dari mulut suci para aulia-aulia Allah yang mengenalkan kita dengan Nabi Muhammad. Dan mereka-mereka orang-orang soleh pertama kali qadaman ala qadamin. Mereka mengikuti selangkah demi selangkah. Sehingga mereka menjadi manusia agung, manusia mulia. Tiada lain dan tiada bukan. Karena mereka menjadikan Habibina Muhammad sebagai figur mereka. Mari kita lihat akhlaknya. Saya sempat hidup beberapa tahun dengan almarhum Kiai Ahmad Asrari. Bahkan beliau pernah berkunjung di rumah saya di kota Bandung, di Padalarang. Ya, alhamdulillah sempat saya banyak ngobrol sama beliau, sempat beliau. Saya melihat banyak sekali kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh beliau. Termasuk yang paling menonjol adalah akhlak. Beliau itu adalah orang yang jarang mengangkat suara. Beliau itu hidupnya dihiasi dengan senyum. Apapun yang terjadi, apapun ada permasalahan, ketika diadukan kepada beliau, beliau jawab dengan senyum, ibadallah. Enggak ada itu tegang di muka beliau, ibadallah. Sebesar apapun permasalahannya, lihat bagaimana akhlak daripada kita punya guru, Masya Allah. Ini akhlakun nubuwah, ini akhlaknya para nabi, ibadallah. Dan itu yang dijalankan oleh beliau. Beliau selalu gampang menerima tamu. Terhadap manusia, sosialisasi kepada manusia luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Dan inilah yang menjadikan beliau diangkat oleh Allah menjadi seorang wali min auliyaillah. Ibadallah, sehebat apapun ilmu seseorang, setinggi apapun ilmu seseorang, sepinter apapun ilmu seseorang, manakala dia tidak punya akhlak kepada Habibina Muhammad, maka ilmu yang banyak itu tidak akan bermanfaat, ibadallah. Iblis punya ilmu yang banyak, tapi dia tidak punya akhlak kepada Allah. Akhirnya iblis menjadi makhluk Allah yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW, ya, diutus di muka bumi, bu'itsu mu'alliman. Beliau diutus di muka bumi untuk mengajari umat. Tapi jangan lupa, di situ disejajarkan bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Artinya apa? Ada kesetaraan, ada kesamaan antara al-ilmu wal adab. Ilmu dengan akhlak. Ini penting. Kalau kita mau cari orang pinter banyak. Mau cari orang alim banyak. Tapi pertanyaannya, punya akhlak apa tidak? Punya adab apa tidak? Bagaimana kita punya akhlak? Makanya guru-guru kita ngajarin sama kita akhlak. Akhlak sama guru. Masya Allah. Bahkan saking dalamnya itu akhlak. Saking dalamnya akhlak kita sama guru. Sampai kita diajarkan ya itu yang namanya khidmah. Biasanya setiap murid itu khidmah kepada gurunya. Abu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, beliau mengatakan Allah fi khidmatir rijal. Perhatikan seorang murid. Kalau kalian ingin menjadi murid yang bermanfaat, murid yang akan mendapatkan sir, rahasia dari seorang guru, banyak berkhidmah kepada guru tersebut. Itu yang diajarkan oleh Abu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Sehingga ilmu yang dia dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berkat apa? Berkat doa dari seorang guru. Makanya kalau kita menjadikan kita punya guru ada di dalam hati kita. Jangan kalau guru kita sudah meninggal selesai hubungannya. Enggak. Hubungan murid dengan seorang guru tidak ada putus, ibadallah. Tidak boleh terputus. Karena guru itulah yang mengenalkan kami dengan Allah. Jasa seorang guru luar biasa, ibadallah. Kalau kita mengenang jasa orang tua yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, sampai-sampai diperintahkan di dalam Al-Quran untuk menghormati orang tua. Kenapa? Kenapa kita harus takdim kepada orang tua? Kenapa kita harus menghormati kepada orang tua? Bahkan
Anak-anak yang durhaka kepada orang tua termasuk daripada akbarul kabair. Dosa yang paling besar. Bukan saja besar ibadah Allah. Paling besar akbarul kabair. Salah satunya adalah uququl walidain. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa?